Oke, selamat pagi teman-teman. Welcome back to podcast Ecos. Hari ini kita mau bincang-bincang nih sama tamu kita, yaitu termasuk mahasiswa yang berprestasi di Ecos 6, yang mana hari ini kita bakal bincang-bincang masalah kewirausahaan. Kita kan dari anak-anak ekonomi nih, pasti akan pingin banget nggak sih buat merintis usaha. Hari ini tamu kita sekarang ada Mas Hafiz Wicaksono. Hai. Gimana Mas Hafiz, sehat? Alhamdulillah saya sehat Mas David. Jadi gini Fis, kemarin kan gue dengar nih, ada teman kita mahasiswa, 2 orang. Baik. Karena mereka disuruh mungkin mahasiswa yang rajin kuliah, rajin ngampus. Akhirnya mereka mulai mengimplementasikan ilmu mereka ke dunia nyata. Dua mahasiswa ini, mereka bikin usaha tuh, mereka bikin bisnis kuliner. Yang satu itu dia, alhamdulillah berhasil orangnya. Usahanya berhasil, tapi yang satu lagi gagal. Jadi setelah keduanya sama-sama merintis usaha kurang lebih 6 bulan lah. Tapi ternyata tadi tuh, yang satunya berhasil, yang satunya gagal. Kalau menurut Mas Hafiz, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu? Oke, baik Mas David. Sebenarnya itu baik ya, bagus bagi seorang mahasiswa merintis kuliner, bisnis dan sebagainya. Kalau bertanya dalam 2 kasus mahasiswa tersebut, yang berhasil maupun yang tidak berhasil, jadi kita harus tahu bagaimana kedua mahasiswa ini menyikapi bisnisnya. Yang tidak berhasil seperti apa, dia menyikapi karakter dalam bisnisnya, dan yang berhasil pun juga seperti apa. Jadi intinya dari sikap dan karakternya dia. Betul sekali. Otomatis dalam tanda kutip bidang kewirausahaan. Betul sekali. Bener juga sih. Jadi kemarin waktu gue lihat cerita mereka tuh dari teman-teman juga banyak yang ngasih tahu info. Jadi memang yang satu ini yang tadi berhasil, dia ini memang dalam merintis usahanya dia tuh bener-bener orangnya inovatif. Dia juga. Jadi walaupun di situ banyak rintangan-rintangan dari usaha yang dia jalani, tapi dia tetap gigih. Dia tetap lanjut terus. Nah, sedangkan yang satu lagi, dia itu kurang kreatif orangnya. Dan juga bahkan ini kita kurang konsisten. Ketika di situ ada masalah, dia malah gampang nyerah, gampang down, dan akhirnya tadi endingnya gagal. Berarti dalam 6 bulan masa pertumbuhan bisnis itu yang menyebabkan dia berhasil dan tidak berhasilnya dari karakter kewirausahaan dia, Mas David. Kasus yang pertama, dia memiliki karakter yang gigih, dia cekatan juga, apalagi dia memiliki sifat inovatif ya. Bisa membuat dia itu dalam 6 bulan itu dibilang berhasil dan tidaknya dia berhasil. Melainkan dengan satu kasus yang sebaliknya, yang dia itu memiliki sifat gampang menyerah, tidak konsisten. Nah itulah yang mana membuat wirausahaan yang lainnya ini tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Tapi ingat, dalam orientasi terhadap masalah untuk kita tetapkan dalam bisnis itu termasuk karakter yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu ada ketekunan dan kegigihan, ya kan? Ada inovasi dan kreativitas, lalu ada konsistensi, kemampuan beradaptasi. Nah, 4 komponen ini yang membentuk bisnis itu lancar, berkembang, ya kan? Bahkan tidak kalah saing gitu loh Mas David dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti itu bagus banget ya, dari kasus si yang berhasil tadi ini bisa kita contoh ke depannya bagi teman-teman lain yang mungkin mau bikin bisnis juga, ngerintis usaha awal, bisa tuh jangan sampai dilupain karakter-karakter tadi tuh, dari gigih, inovatif, kemudian kemampuan beradaptasi, dan juga harus konsisten orangnya. Jangan sampai sebaliknya malah kayak si yang gagal, akhirnya nanti ya usahanya pun juga akan ikut menurun. Oke Mas Hafiz, sekarang gini nih, kalau menurut lu nih, kira-kira pemahaman karakter yang esensial, juga karakter-karakter yang penting buat mendukung keberhasilan mahasiswa-mahasiswa, teman-teman kita kalau mau merintis usaha itu apa aja sih? Gimana tuh kira-kira? Oke, baik, itu pertanyaan yang sangat bagus Mas David ya. Dalam pemahaman karakter kewirausahaan yang esensial, kan kita tahu esensial itu adalah bagaimana sih sesuatu yang sangat penting dan pokok dalam pemahaman karakter kewirausahaan. Yang kita ketahui ya, karakter kewirausahaan yang penting meliputi inisiatif, ketangguhan, inovasi, dan kejujuran.
ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu inisiatif. Wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk mengambil langkah proaktif dalam menciptakan peluang bisnis, Mas David. Jadi inisiatif itu mendorong mereka untuk tidak hanya menunggu kesempatan, akan tetapi juga menciptakan kesempatan itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada ketangguhan. Ketangguhan ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan. Jadi tidak seperti kasus yang kedua. Dia itu gampang menyerah, down. Setelah dia bisnisnya, contohnya ya tidak ramai peminatnya, bahkan sampai pilot, ya kan? Itu dia down. Makanya harus ada kemampuan untuk bangkit kembali. Ada nggak tuh kira-kira apa namanya tips-tipsnya dari Mas Hafiz nih, biar kalau misalnya kita udah mulai merintis usaha, akhirnya kita tetap bisa strong, kita tetap tangguh, gak gampang nyerah. Kira-kira tipsnya apa, Mas? Tip dari saya tadi, kita memahami bagaimana tadi tips-tips itu bagus ya untuk wirausahawan. Tips dari saya itu ya tadi, kita sebelum membuka bisnis, membuka wirausaha, kita harus mengenali dunia wirausaha itu seperti apa. Nah, kita juga harus memahami beberapa karakter-karakter tadi, Mas David. Yang mana karakter itu akan mengembangkan diri kita, yang mana nanti pengembangan itu akan membuat bisnis kita lancar, seperti itu. Jadi intinya mencegah, dan juga ketika di situ sudah terjadi mungkin beberapa rintangan-rintangan, akhirnya kita bisa tetap stay gitu ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya kita terjun doang nih. Ya, tidak hanya terjun, tapi kita juga harus mengetahui gitu loh, dunia bisnis itu seperti apa sih, kekejamnya bisnis itu seperti apa sih, ya kan? Nah, makanya kita harus mengenali pemahaman karakter-karakter yang penting untuk mendukung keberhasilan wirausahawan. Bisa dilanjutkan lagi tadi, kalau udah inisiatif, terus tangguh. Ada beberapa karakter yang bisa dimiliki dua mahasiswa tadi, yaitu yang pertama ketekunan. Ya. Ketekunan, mahasiswa ini menunjukkan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Dia tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ketika dia mendapati kesulitan, entah itu dalam bisnisnya ataupun dalam produksinya, dia itu mempunyai ketekunan, tidak gampang menyerah. Lalu yang kedua ada inovasi, kawan-kawan ya. Ada inovasi, dia memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. Jadi tidak hanya monoton. Jadi benar ya teman-teman, emang yang kayak Mas Hafiz bilang tadi itu, inovatif itu penting. Karena tadi contohnya tuh ada dari teman kita yang sudah merintis usaha, tapi karena dia nggak inovatif, karena dia kurang bisa memunculkan ide baru, akhirnya kesaing tuh sama yang lain. Yang lain sudah mulai lebih kreatif, lebih inovatif, banyak ide-ide baru, sedangkan dia cuma stuck di situ saja. Yang akhirnya di situ bisa ketinggalan dengan yang lain. Oke, jadi inovasi ini jadi tidak hanya status quo. Nah, status quo itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti keadaan saat ini atau kondisi yang sedang berlangsung. Maksudnya apa? Dalam konteks inovasi, dalam manajemen inovasi, status quo itu merujuk pada yang pertama, keadaan yang sudah ada dan dianggap normal atau biasa oleh organisasi atau individu. Jadi ketika orang atau organisasi menolak inovasi, ya, itu biasanya karena mereka ingin mempertahankan status quo itu. Contoh alias mereka tidak ingin mengubah cara kerja lama meskipun mungkin sudah tidak efisien. Contoh kasus nih ya kawan-kawan, contoh seperti seorang manajer menolak menggunakan software baru karena sudah terbiasa dengan cara manual, ya. Padahal dia ada pengembangan inovasi mempermudah pekerjaan dia, tetapi dia masih menggunakan lama, ya kan? Jadi sama kayak ini ya kasusnya Nokia tuh ya. Betul sekali. Dia kan awalnya unggul, tapi gara-gara dia nggak mau ngikutin perkembangan teknologi, akhirnya ketinggalan sama yang lain. Betul sekali. Itu seperti itu, mereka masih mempertahankan status quo, tidak ingin mempunyai inovasi yang lain. Seperti itu. Oke Mas Hafiz, yang terakhir nih dari saya nih. Oke, baik. Jadi
kan kita sudah bincang-bincang banyak masalah kewirausahaan. Nah, sekarang nih kalau dari Mas Hafiz sendiri ada nggak sih kira-kira ide-ide tentang kegiatan-kegiatan atau program yang bisa dilaksanain oleh kampus buat para mahasiswa nih, biar akhirnya nanti ke depannya mereka lebih siap lagi di dunia usaha? Apa aja tuh kira-kira idenya? Bagus. Oke Mas Hafiz, sekarang nih pertanyaan terakhir nih. Baik. Kalau tadi kita kan udah bincang-bincang masalah karakter, sikap-sikap yang di situ mendukung buat keberhasilan kewirausahaan. Betul. Kira-kira ada nggak nih ide-ide dari Mas Hafiz yang bisa dilaksanain oleh kampus kita biar nanti bisa ngembangin di situ jiwa-jiwa kewirausahaannya para teman-teman kita mahasiswa nih? Apa aja tuh kira-kira? Baik. Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus, tapi untuk mengembangkan apalagi sebagai wirausaha atau sarjana ekonomi yang mana nanti pasti akan terjun ke dunia bisnis. Nah, untuk pengembangan dari organisasi maupun kampus, institut dan sebagainya, itu bisa memulai program pembangunan karakter wirausaha bagi mahasiswa pelatihan kewirausahaan. Itu seperti mengadakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup berbagai aspek, ya, seperti perencanaan bisnis, pemasaran, manajemen keuangan, dan inovasi produk. Seperti itu. Ini ada pelatihan-pelatihan gitu ya? Pelatihan. Nah itu juga ada tujuannya, Mas David. Tujuan itu memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan sukses. Jadi tidak hanya kita itu terjun ke dunia bisnis, akan tetapi organisasi atau streaming atau kampus ya itu menyediakan pelatihan seperti tadi. Yang mana ketika kita mahasiswa itu sudah keluar dari kampusnya, itu bisa langsung terjun ke dunia bisnis seperti itu. Oke. Tips yang bagus banget ya. Jadi ada peluang ide-ide biar ada pelatihan nih buat mahasiswa. Mungkin Pak dosen atau staf-staf dari kampus yang nonton bisa mewujudkan impian tersebut. Baik, bagi teman-teman juga nih yang nonton dari mahasiswa-mahasiswa yang nanti kalau beneran sudah ada diwujudin pelatihannya, jangan lupa join juga ya. Biar apa? Biar kita tambah banyak wawasan, kita tambah banyak pengalaman yang akhirnya nanti bisa mendukung kita di dunia usaha. Oke, itu aja mungkin Mas Hafiz buat hari ini. Makasih banyak ya. Maaf di situ kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pas, mohon maaf. Buat teman-teman, semoga yang kita diskusikan pada hari ini semuanya bisa diambil manfaatnya, bisa dipraktekkan di rumah. Mulai dari usaha, jangan lupa perdalam dari mulai karakter-karakter pemahamannya. Biar apa? Biar di situ kita lebih siap lagi dalam merintis usaha kita. Cukup sekian dari kami, dari kita semua. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang salah, yang banyak yang salah-salah, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Makasih banyak, thank you semuanya. Stay tune di podcast berikutnya. Bye-bye.